Oke, kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube. Kembali, saya tuh sebenarnya tahu ya bahwa tahun 2024, bentar lagi masuk 2025, adalah waktu yang terlambat banget untuk memulai YouTube. Tapi saya ngerasanya YouTube itu agak sedikit beda sama TikTok ataupun Instagram dari segi atensi ya. Kan beberapa waktu lalu saya nyoba tuh main Instagram dan TikTok untuk ngupload video pendek gitu ya. Kata Instagram tuh rekomendasinya itu 90 detik maksimal. Sementara saya tuh punya kebutuhan untuk cerita, storytelling gitu, dan agak kesulitan untuk bisa cerita dalam waktu 1 menitan. Dan saya juga ngerasain ya, nonton Instagram 2 menit itu berasa lama ketimbang nonton YouTube walaupun sampai 30 menit gitu ya. Agak lama pun nggak terlalu berasa seberasanya Instagram gitu. Makanya saya tuh merasa pengen nyari wadah buat cerita, storytelling, nyeritain sesuatu, pengen belajar berkisah lah, mungkin kurang lebihnya gitu. Kan banyak yang bilang bahwa storytelling itu kan skill yang penting ya untuk berkarir, untuk apapun sih sebenarnya, salah satunya berkarir gitu ya. Storytelling itu jadi penting, gimana kemampuan kita merangkai cerita gitu kan. Kalau tujuannya buat belajar cerita, saya pikir-pikir ya udahlah, upload aja deh gitu ya cerita apa. Dan kita masuk cerita pertama. Beberapa hari yang lalu sepulang kantor, kurang lebih jam setengah 6 sore, saya ketemu seorang bapak-bapak lagi duduk di depan minimarket, kayak Minang Mart gitulah. Bapak-bapak itu pakai baju seragam pegawai, dia lagi main HP sambil di mejanya ada sebotol kopi gitu ya, kopi botolan yang ada di minimarket itu. Sekilas pemandangan itu sebenarnya biasa aja. Saya tuh memang punya kebiasaan people watching, kemudian mentranslate gitu, menerjemahkan isi kepala orang ini apa sih gitu. Kemudian saya mencoba menarik hikmah atau pelajaran yang bisa saya ambil dari terjemahan bebas yang saya ambil dari landscape pemandangan yang terjadi di depan. Nah, bapak yang pakai seragam ini apa namanya sambil main HP sambil ada kopi di mejanya, itu mungkin pemandangan yang biasa aja, tapi otak saya tuh langsung nyari-nyari kesimpulan gitu ya, berusaha nyari-nyari hikmah gitu, pelajaran atau apa, ngebaca isi kepala dia. Nah, satu hal, saya ngebayangin jam setengah 6 sore, itu jam pulang kantor. Mestinya dia langsung pulang ke rumah karena udah capek kerja, boleh jadi. Tapi dia memilih untuk mampir di depan minimarket, berarti ada something kan. Apa somethingnya? Saya nggak tahu persis, tapi saya ngebayangin bapak itu lagi ngereset, apa sih, merefresh gitu ya, otaknya agar stres kantor tidak kebawa sampai ke rumah. Kita bisa bayangin. Jadi dia mungkin banyak deadline, lagi banyak tugas, lagi banyak target yang gak kecapai, atau apapun lah tekanan yang ada di kantor, yang membuat dia kalau pulang takut kebawa suasananya ke rumah. Akhirnya dia memilih untuk mampir dulu deh ke minimarket, minum kopi kek gitu. Sekitar 10-15 menit, abis itu baru benar-benar pulang dengan otak yang udah kosong gitu ya, maksudnya fresh, dan dia siap disambut oleh anak kecilnya yang lagi manja-manjanya sama dia, dan dia nggak mau bawa masalah kantor ke rumah. Keren banget sih bapak itu sih. Jam setengah 6 sore, nunggu jam maghrib, berhenti dulu di pinggir jalan di minimarket sambil beli kopi murah yang ya mungkin harganya 4.000 rupiah gitu ya. Maka saya salut nih sama para pejuang nafkah ini yang kemudian dia mesti ada momen switch peran ketika dia di kantor menjadi switch menjadi anggota keluarga. Nah ini penting, kita sebagai anggota keluarga di rumah, apapun masalah yang ada di kantor, di luar gitu ya, pas kita nyampe masuk rumah ya udah kita jadi anggota rumah aja, nggak usah kita nggak punya hak kemudian ngebawa masalah itu yang mempengaruhi mood kita. Dan saya juga belajar sih nge-reverse itu, nge-switch itu gitu ya, penting banget sih. Oke, cerita pertama. Cerita kedua, persis di sebelah bapak itu yang lagi meneguk atau yang lagi duduk di pinggir jalan, minimarket pinggir jalan itu, persis di sebelahnya itu ada bapak-bapak yang lebih tua lagi, umurnya mungkin saya taksir tuh 50 tahun mungkin ada sih. Dia lagi mampir di sebelah minimarket itu, ada ruko yang tutup, nggak buka gitu ya, jadi dia melipir sebentar dengan sepeda ontelnya, tapi kayaknya nggak sepeda ontel deh, sepeda yang udah tua juga lah. Nah terus pas di pinggir jalan itu, di depan ruko yang tutup itu, dia mengeluarkan nasi bungkus yang ada di apa namanya, di kantong plastik. Apa yang dilakukan oleh bapak itu jam setengah 6 sore ya, ingat, dia menyalin sebagian nasi yang ada di nasi bungkus itu ke dalam kotak nasi. Saya nggak tahu kenapa dia menyalin dan membagi dua, tapi lagi-lagi otak saya tuh mencari terjemahan bebasnya, dan
mencoba menerjemahkan isi kepala Bapak itu ataupun apa niatnya dalam konteks ini. Saya membayangkan Bapak itu sebenarnya jam setengah 6 itu dia lagi makan siang. Jadi tadi siang nggak sempat makan. Itu nasi yang dibungkus oleh istri tercintanya dari rumah. Kemudian siang nggak sempet makan. Terus akhirnya jam setengah 6 pulang kerja baru. Saya membayangkan Bapak ini kayaknya kuli bangunan deh dari perawakannya gitu ya. Saya juga nggak tahu persis sih, tapi terjemahannya begitu. Bayangin Bapak itu siap-siap mau pulang ke rumah dan dia tidak ingin menyakiti istrinya kalau dia belum tidak makan bekal yang udah disiapin istrinya. Jam setengah 6 sore dia buka nasi itu dan dibagi dua. Setengah lagi buat siapa? Mungkin dia akan nikmatin sama anak dan istrinya di rumah. Atau mungkin itu juga buat makan malam. The best sih Bapak itu sih. The best sih. Perjuangannya luar biasa. Dia makan siang jam menjelang maghrib, disisihin lagi buat anak dan istrinya di rumah atau buat makan malam nanti bisa makan bareng. Saya doain semoga Bapak itu sehat terus ya, diberikan rezeki, dilancarkan sehingga dia tidak perlu lagi melipir ke pinggir jalan depan ruko yang tutup gitu ya. Tapi dia bisa makan kapanpun dia mau makan dan apapun yang dia pengen makan. Dari kejadian secuplik ini saya jadi mengambil pelajaran. Kadang-kadang kita lupa bersyukur, kita ngeluh dengan pekerjaan kita ngeluh dengan beban-beban finansial kita, keluarga kita, macam-macam lah. Tapi kalau kita coba membuat daftar apa hal yang kita perlu syukuri, mungkin banyak banget asli. Pasti banyak banget. Sehatnya kita punya pekerjaan. Iya sih pekerjaannya berat, tapi kita punya pekerjaan loh. Ada banyak orang yang menganggur, sibuk nyari kerja dan susah dapat kerja. Bersyukur. Dan saya ngelihat Bapak dua tadi juga, saya jadi termotivasi menjadi pejuang nafkah yang lebih fight lagi, lebih berjuang lagi, dan lebih total lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.